بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama diberi kesempatan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah sehingga kita sama-sama menambah-nambah ilmu di masjid ini. Seraya juga kita berniatnya beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatillah taala. Saya pun beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahumullah. Nah, kita mengisi antara maghrib dan isya ini ada si Habib yang dari Banyuwangi itu, Habib yang bisa pal-pal lancap Najufiddin. Antara maghrib dan isya itu sama dengan Lailatul Qadar. Najufiddin artinya doa kita mustajab. Artinya antara maghrib isya itu adalah waktu yang paling mulia, sehingga para wali-wali Allah itu antara maghrib dan isya ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahari lagi halus, lagi kecil, kita itu antara maghrib dan isya itu yaitu mengaji Al-Qur'an. Sekarang ini mau dibikin bahwa maghrib mengaji memang sulit Pak, karena sudah perubahan tuh kira-kira. Nah, kita nih syukur alhamdulillah kita adakan di sini kita adakan artinya mengembalikan mengkada banyak sedikit ya Allah di antara persen ada itu. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini berkat kita mengaji di sini berkat kita mengadakan majelis taklim ini semua orang di komplek ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu tempat itu orangnya tuh banyak maksiatnya. Banyak. Di situ orang tak kumpul, ada yang berzina, ada yang berjudi, ada yang minum-minuman, ada yang ngomong-ngomokan, ada yang main-mainan, beliat macam-macam, bedum, berini, catur, macam-macam itu kumpul. Nah, dulu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat supaya membalik buminya itu, supaya kayak lempeng tahu enggak pian? Tahu enggak lempeng? Tahu bapak ini bisa martabak, ada pernah martabak lah. Martabak India ya lempeng. Nah, lalu malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya inya itu menyusuk bumi ini supaya dibalik kayak martabak. Plak. Selesai. Kenapa? Terlalu banyak maksiat di situ. Di kampung situ, di kompleks situ. Nah, turun malaikat pada malam itu pacang habis nih orangnya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala pada di situ ada di rumah seseorang, anaknya itu bayinya menangis. Nangis kayak bayi, wah. Nah, mata mengantuk, mamanya bangun. Imbang bangun tadi, mengeluarkan susu, disusui anak tadi. Karena kasih sayang dengan anak. Nah, walaupun mata mengantuk, bangun dan menyusui sehingga anak tadi tidur. Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala, malaikat stop. Kenapa jadi malaikat? Itu ada seorang ibu-ibu terlalu kasih inya dengan anaknya, walaupun inya mengantuk bangun lalu ma'anui anaknya karena kasih ibunya kepada anaknya tuh semua orang di kampung itu sudah aku maafakan aja kada jadi dibalik. Hanya itu aja. Nah, apalagi kita mengadakan ini, mudah-mudahan nantinya berkat kita mengadakan ini orang-orang sakomplikan ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita nih ya Allah,
berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu diharapkan kita. Namanya kadada gina abisam. Nah, jika kadada dipandang Tuhan lagi si ikon di situ, iya dia jadi wangi. Nah, hendak disesepuhan dibalik oleh malaikat. Wah, habis. Nah, jadi kita mengharap rahmat Allah aja lagi, ya Allah, rahmat kasih sayang Allah. Namanya marahnya Allah selesai dah. Nah, kita di sini mengambil berkatnya wali Allah Taala, yaitu Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wali Allah Subhanahu wa Taala. Nang Sidin itu dilahirkan oleh pada tahun 1780. Kalau dihitung 2022 itu 242 tahun yang lalu. Berapa generasi ini kan? Dari istri Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Tuan Buat Noi. Buat Noi artinya orang apa? Orang Cina di sini. Buat Noi namanya. Nah, Mufti Jamaluddin. Nah, ini kitabnya kita bacakan. Mudah-mudahan artinya kita dapat barakahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tercurah berkat kita membaca kitab Sidin Syekh anak Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan Wali Kutub Syekh Muhammad Arsyad. Nah, kita mulai membaca. Biar minum aja banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil birril jawadil ladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsan bil a'dad. Al-mannu bil lutfi wal irsyad. Al-hadi ila sabilir rasyad. Al-muwaffiqu li tafaqquhi fid din man laqaba bihi wa ikhtarahu minal ibad. Jadi bagus benar orang nama kitab ini nama menunjukkan alim itu nah. Coba lihat di akhir-akhirnya itu nah. Alhamdulillahil birril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'an ihsa'i bil a'dad. Ujung-ujungnya ini nah. Bagus. Al-mannu bil lutfi wal irsyad. Al-hadi ila sabilir rasyad. Al-muwaffiqu li tafaqquhi fid din man laqa bihi واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله واحد الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Adapun kemudian daripada itu maka berkatalah oleh yang alim allama yang faqih Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala. Faslun, ini pada pasal pada menyatakan hukum air. Nah, kita berwudu, kita mandi, kita bersuci. Bersuci daripada hadas kecil, bersuci daripada hadas besar. Kita mengetahui dulu air atau bahasa Banjarnya banyu, atau bahasa Indinya itu paninai. Bahasa India kalau paninai artinya banyu habis. Banyu. Nah, firman Allah Ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura, artinya dan telah kami turunkan dari langit itu air yang suci menyucikan. Allah menurunkan banyu air. Firman Allah wa nazzilu 'alaikum minas samai ma'an yutahhirakum bihi, untuk mengangkatkan hadas. Nah, dan Allah
menurunkan dari langit itu air untuk membersihkan, untuk mensucikan. Adapun untuk mengangkat najis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Uzaimah dan lainnya dari Ummu Qais bintu Mahsan al-Asadiyah radhiyallahu anha. Ia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan darah haid apabila terdapat di pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikislah dengan kayu kemudian basuh dengan air. Al-Anfal. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna narkabul bahri wa nahmilul qalila minal ma'i. In tawadda'na bihi aqasna apa tawadda'u bima'in bahri faqala huwa tahuru ma'hu. Inilah jadi Jersidin, ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu wahai penuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ini mengetahui. Jadi Nabi itu pian kada pernah menyambat orang tua ada pintar, kada pernah Nabi itu apalagi menyambat bodoh, apalagi menyambat bungong, kada pernah. Kenapa? Karena Nabi ini itu kada tahu benar. Kada tahu. Buktinya kan Nabi tatkala di Taif ditawaki orang, nah sampai Nabi itu berdarah. Lalu malaikat turun, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, minta lawan Allah Subhanahu wa taala, aku mangkat gunung nih supaya aku hantak orangnya semuaan, aku bunuh semuaan. Nah ujar Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya inya itu tidak tahu. Tidak tahu. 1 tambah 1 berapa? 2. Adanya 1 tambah 1 5-nya. Bodoh kayaknya kada, kenapa? Kada tahu. Kada tahu jawaban. Kada tahu benar ya? Nah itu. Ada pernah nyambat orang kayak itu? Nyambat orang bodoh ada pernah? Atau nyambat orang kada bisa? Kada tahu benar. Kenapa menjadikannya itu? Kada tahu. La ya'lamu bainahu la ya'lamu. Ini itu kada tahu. Bukan kada bisa, tapi kada tahu. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahui olehmu di ayat itu bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang, wudu artinya, dan mandi janabah, mandi junub, dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Apa air mutlak itu? yakni air yang suci lagi mensucikan. Suci untuk diminum, suci untuk berwudu. Nah, itu namanya suci lagi mensucikan. Karena ada suci untuk diminum, tapi tidak suci untuk berwudu. Ada kena yaitu banyu limau. Banyu limau parah. Boleh nggak diminum? Boleh. Untuk wudu boleh lah. Kalau boleh. Atau banyu teh. Nah, banyu teh boleh nggak diminum? Boleh. Diwudukan boleh lah. Kalau boleh. Atau basuh kami, basuh berak, boleh minum teh. Nah, itu ngarannya air suci tidak mensucikan. Nah, dan najis yang ketiga, air yang ketiga yaitu air yang najis, tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai untuk berwudu, ngarannya najis. Nah, air mutlak ini suci lagi mensucikan. Maka air itu terbagi kepada 4 bagi. Nah ini. Pertama air mutlak. Jadi ada air mutlak. Yang kedua air makruh. Ini boleh juga, suci lagi mensucikan, tapi makruh. Nah, boleh aja artinya, tetapi bagus jangan digawi, dikerjakan jangan mutlak. Tapi makruh. Yang ketiga air mustakmal, sudah dipakai.
Jadi air terbagi kepada 4 bagi. Jadi pertama air mutlak, yang kedua air makruh, yang ketiga air musta'mal, yang keempat air mutanajis. Nah kita tahu kan 3 aja tadi. Nah di sini 4 terbuat air non makruh. Kalau kita rajin belajar 3 aja loh, air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Kalau di sini ada lagi tambahannya air makruh. Maka air yang mutlak itu yaitu 7 bagi. Nah 7 bagiannya air mutlak. Yang pertama air hujan. Kita air hujan ada, boleh kita wudu, boleh kita mandi, boleh kita berbasuh. Buang air besar, buang air kecil, air banyu hujan tadi boleh. Nah, yang kedua air embun. Nah, banyu embun itu boleh juga untuk minum, boleh untuk berwudu boleh, berbasuh, bakami boleh, basuh air, buang air besar boleh, embun tadi dikumpulkan. Tahu air embun, tahu. Yang ketiga air beku. Air beku tuh air es. Nah air es loloh olehnya, lunuh, melelehnya, cairnya, boleh gua wudu, boleh gua wudu, basuh boleh, tapi dingin beneran, dingin, boleh lah, boleh aja. Itu air beku. Yang keempat air laut, boleh mandi, boleh basuh, boleh minum, boleh. Kecil mencucikan. Cuma masin beneran. Yang kelima air sungai. Nah boleh juga air yang mengalir, air sungai banyak airnya, suci lagi, mensucikan. Air sungai yang mengalir, mengalir air sungainya. Nah kayak di Matapura banyak kan sungai, di Banjar. Kalau kita sini kan sungai itu Aloy. Nah, air sungai boleh kita bawa mandi, bawa berbasuh boleh. Yang keenam air sumber. Air sumber ini biasanya di pegunungan. Kalau ada air kita cocok ada air sumber atau sumur. Nah, sumur ada air sumbernya, itu boleh. Jadi 5 air sumber itu mata air atau air sumber, air yang keluar dari dalam tanah perut bumi. Nah ya, air sumber tadi atau sumur bor boleh juga. Kayak apa aja warna sumur bor itu boleh. Kalau di sini alhamdulillah bagus Allah. Ya, ada bagus kuning. Boleh aja juga, enggak apa-apa kuning. Yang ketujuh air telaga. Air telaga itu atau air danau. Air telaga boleh. Itu dipakai untuk berwudu, mandi, berbasuh dan lain sebagainya. Demikian lagi air paluh yang diambil dari air yang suci. Tahu air paluh? Bahasa di sini. Air bukan paluh yang keringat tuh lain. Air yang kita bermasak, kalau bermasak tuh kita angkat airnya tuh ada bisi, banyunya titikan dulu lah. Uap. Nah, uap tuh ada situ boleh yang diambil daripada air yang suci, tapi nang bermasak nih banyunya suci, airnya ada paluhnya, ada uapnya, nah itu boleh. Menyucikan ia mutlak juga hukumnya, boleh hukumnya. Walaupun kita kadang memakai ini karena kita di sini banyak mau banyu, coba pinapian pula kamana. Nah, tak pakai banyu, tak pakai hukumnya nih. Maka terkadang air mutlak itu berubah. Nah, rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah satu daripada 3 sebab. Nah, jadi sidin terkadang air mutlak itu air nang banyu ini teradangnya berubah. Apa yang berubah? Nah, rasanya. Apa rasanya? Bisa manis, apalagi rasa tuh
Apalagi pahit, apalagi asin, apalagi masam, apalagi alat, ya Allah, bisa berubah rasanya. Nah, kalau warnanya bisa kuning, bisa apalagi abang, apalagi girang atau hitam. Nah, atau baunya berubah. Bau apa ini? Bau harum, apalagi bau apa banyu aja? Bau bangai, ya bangai itu bahasa Indonesia apa ya? Bangai, ya kalau rumput tuh ada, kalau bau bangai ya. Bahasa Indonesia-nya apa? Bau bangai bahasa Banjarnya. Ngalilah carinya. Baunya berubah atau warnanya dengan salah satu daripada 3 sebab. Nah, ini apa? Pertama, sebab mukhalitatun, artinya bercampur dengan benda yang suci, yang tiada boleh membedakan dan menceraikan dia daripada air, dan tiada musyaqqat memeliharakan air itu daripadanya, yaitu seperti kumkuma. Kumkuma itu jadi dibuat di air anak kumkuma, dan kapur. Yaitu seperti kumkuma dan kapur dan mani dan bawah kayu. Bawah kayu itu air sayuran malbaqalah. Nah, jadi banyu tadi lah tak buat di kampung misalnya, maka banyu tadi sedikit berbau kampung, ya lah, bebau ingoh lah, ingoh kampung atau kapur. Jadi sedikit kapur suci, ya Allah, tak buat kapur menginang. Ya Allah, pian menginang lah di sini. Menginang, ada ini aja menginang. Mama Allah masuk hanya jadi napi menginang. Bahannya tuh sirih, kapur, gambir, pinang. Nah, pinang itu dimakan. Punya kawan ada satu yang lagi timbako. Timbako. Ya, dagan gigis ikannya. Maka ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripada nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan. Nah, kayak banyu miting itu memang ada berbau apa? Kaporit. Nah, itu lamunya banyak benar bau kaporitnya, banyak benar. Nah, itu kada suci. Tapi kalau nya beingoh aja, nah beingoh ini bahasa Banjar, bahasa Indonesia beingoh ke. Kalau pian beingoh, mana? Minta maaf ya lawan ini. Bahasa Banjar ini, bahasa Indonesia enggak ada tahu. Kalau beingoh rasa-rasa sedikit, nah itu nah. Rasa-rasa sedikit kapurit, nah itu apa? Nah, jadi lamunya banyak baunya, nah itu mau ubah ngarannya. Lamunya sedikit aja, nah itu kada apa-apa. Sekira-kira hilang daripada nama air mutlak, maka itu dapat air itu menyucikan. Hanya suci dua hukumnya. Sama ada 2 pula atau lebih, maka tiada dikatakan air mutlak. Jadi namanya berbau benar, berbau kangkung sudah banyak benar kangkungnya. Nah, itu udah lagi berbau benar kangkung, bau kangkung benar banyak tadi. Tapi kan sedikit-sedikit aja, ya tahu apa. Sama dengan kapurit tadi, kapur tadi. Nah, hukumnya. Dan di sini ada jasidin mani.
buat di situ. Nah, maka ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripada nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan, hanya suci dua hukumnya. Nah, dan jika ada ubahnya itu sedikit atau berubah itu dengan suatu yang jadi daripada air itu seperti kambang, maka air itu suci menyucikan dua. Nah, namanya sedikit aja sidin berbau haram sedikit, nah itu kadang merubah kesuciannya. Boleh aja dibawa wudu, boleh aja dibawa mandi junub, boleh aja berbasuh kami, berbasuh buang air besar di abib, nah boleh. Air itu suci menyucikan dua. Tapi lamunya banyak, baunya harum, nah itu udah boleh. Banyunya dari. Kedua, berubah sebab mujawir. Ini tadi mukhalatah itu bercampur bau kangkung, bau supan, susupan lah, susupan atau sup aja. Nah, bau kalaunya banyak berubahnya, itu jangan, ada boleh. Lamunya sedikit aja ada boleh. Yang kedua, berubah sebab mujawir, yakni bercampur dengan benda yang suci yang boleh dibidakan dan diceraikan daripada air. Seperti garuk, nah banyu apa ngarannya, kayu garuk, dan cendana dan minyak dan barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu, dan jika banyak ubahnya suci menyucikan. Seperti garu dan cendana dan minyak dan barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu, dan jika banyak ubahnya suci menyucikan juga. Mujawir artinya bercampur dengan kayu cendana nang gayu garu, buat di situ dia situ berbau haruminya. Tapi nang kada nang bau harum itu bukan banyunya, tetapi kayunya itu nang berbau. Jadi sisiden bandanya itu tetap suci. Barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu, dan jika banyak ubahnya suci menyucikan dua. Ada apa ya sini? Karena kayu garu. Ketiga, berubah sebab rauhun, yakni terukuk dengan bau bangkai yang berhampiran dengan air, maka itu air suci menyucikan dua hukumnya. Itu bahari kita kan namanya di sungai itu ada orang membuang apa ya? Membuang ayam, membuang ular, ya Allah. Lalu di sungai itu berbau banyunya, berbau, atau membuang tikus. Nah, ada buruk di situ, ada di parak-parak situ, boleh aja kita wudu. Apalagi nang larut tuh nah, rajin larut. Ya lo, balas orang di Jamban tuh nah. Larut. Nah. Berhampiran aja dengan air. Nah, sini air berhampiran aja. Di sini kita wudu. Ya kalau dia ada Jawa kan ya, kalau lagi itu di Jawa kan. Kita lagi halus lah hari di sungai-sungai. Ya Allah, kalau mandi di sungai, ada yang lewat ketawa, tetap aja mandi. Berhampiran dengan air, maka air itu suci menyucikan juga hukumnya. Tak suci, ada bapak walaupun berbau apa macam-macamnya sungai. Dan air yang makruh, nah masalah air yang suci lagi mensucikan. Ini air yang makruh lah. Air yang makruh memakai dia itu 3 perkara. Arti makruh itu apabila kita tinggalkan berpahala, apabila kita kerjakan sah aja atau kada apa-apa, kada berdosa. Pertama, air yang sangat hangat itu makruh. Nah, makruh hukumnya sangat apa tuh?
sangat hangat, artinya panas. Itu makruh kalau hukumnya. Nah, memakai baju yang sangat hangat. Kedua, air yang sangat sejuk. Nah, menggigil, misalnya wudhu, menggigil. Nah, itu makruh hukumnya. Nah, jadi namanya banyak banyu hangat itu wudhu, jangan terlalu hangat, sedang-sedang aja. Namanya kita wudhu banyu hangat, jangan sangat hangat. Sangat hangat pun nggak ada boleh. Yang kedua, sangat sejuk, dingin nih, dia menggigil. Ketiga, air yang bercampur pada negeri yang sangat hangat. Air yang air yang terjamur pada negeri yang sangat hangat itu dimakan. Terjamur banyunya tadi, panas banyunya. Nah, kita wudhu situ makruhnya. Boleh ya, tapi makruh. Biasanya kita di sini nanti banyu di dalam selang. Itu selang panjang, selang mana? Putar, karena panas, wudhu situ, nah itu panas. Bolehlah, boleh aja, tapi makruh. Nah, ini penjelasan sini nih nyaman kita tahu, itu makruh hukumnya, boleh aja berarti. Maka Ujasidin, sebab makruh memakai air yang sangat hangat, apa sebabnya terjadi makruh? Dan yang sangat sejuk itu karena memberi kesakitan pada badan. Nah, itu makruh. Kedinginan, kada nyaman. Kepanasan, kada nyaman. Dan tiada makruh memakai air yang kurang hangatnya. Nah, itu kurang hangat. Sama aja dengan mandi juga, terlalu panas makruh mandinya, terlalu dingin makruh juga. Jadi disidin supaya tidak makruh memakai air yang kurang hangatnya dan sejuknya kurang, boleh, kada makruh. Dan sebab makruh memakai air yang tercampur itu, makruh memakai air yang terjamur itu karena kata tabib itu kita dokter, bahwa ia mempusakai supak. Apa tuh supak? Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia tidak suka mandi air yang karena panas matahari. Riwayat Daruqutni. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah tidak suka ia yang panas karena matahari, karena mewarisi penyakit calak atau baros. Mewarisi penyakit calak. Calak tuh yang putih-putih itu nah. Calak, yang putih-putih. Dan hukum memakai mubah atau boleh tetapi tidak berpahala. Nah, itu mubah. Itu kenapa aja tangan ikan tuh hiram aja. Bawa aja ke dokter, ujarnya nang ini panon baik. Nang lainnya tuh calak semua. Nah, hiramnya aja dan bagus. Semua tuh calak putih. Nah, itu artinya mewarisi penyakit, jadi makruh tuh nah. Mewarisi penyakit calak yang putih-putih. Makruh hukumnya. Maka Ujasidin, terjamur itu jadi makruh memakai dengan dia dengan 4 syarat. Air yang terjamur itu jadi makruh memakai dia dengan 4 syarat. Pertama, jika ada air itu terjamur pada negeri yang sangat hangat seperti negeri Makkah, makruh hukumnya. Wayang ini kan kada ada lagi orang kayak itu. Di wayang ini sekarang itu di hotel-hotel itu sudah ada anti panasnya. Kalau ada di drumnya, kalau bahari diurai drum kayak kita tuh nang jadi besi kan. Jadi namanya kena panas, maka bajunya tuh panas. Tapi ini ada mudi kayak keramik. Nah, jadi ini kan panas lagi, turun ke bawah, dingin bajunya. Ini di zaman sejenis.
dari Makkah gitu. Kedua, jika ada air itu terjamur di dalam bejana tempat yang kena pukul seperti besi atau tembaga atau barang sebagainya lain daripada bejana emas dan perak dan kayu dan batu dan tanah. Jadi jika ada air itu terjamur di dalam bejana yang karena pukul seperti besi atau tembaga atau barang sebagainya lainnya daripada bejana emas dan perak dan kayu dan batu dan tanah. Itu makruh juga terjamurnya. Ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia, jika pada memandikan mayat atau kuda, atau terpakai pada yang supak sekalipun. Supak itu artinya penyakit kulit. Keempat, makruh hukumnya banyu bekas terpakai badan manusia membasuh apakah? Nah, tapi kalau berubah bajunya itu jadi makruh. Atau bakas membasuh kuda, kalau berbau bajunya, kuda itu bersih kira-kira lah. Nah, itu boleh aja. Kamunya berubah kan itu ada boleh. Keempat, jika terpakai yang terjamur pada ketika hangatnya, itu makruh hukumnya. Adapun jika terpakai ia pada ketika hangatnya, tetapi terpakai pada membasuh kain atau barang sebagainya, maka tiadalah makruh memakai. Nah, itu ngarannya suci lagi mensucikan. Karena makruh kalau kita membasuh pakaian atau menyuci pakaian dengan banyu panas, itu ada makruh. Dan demikian lagi, wallahu a'lam bishawab. Sudah syarih. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan dimasukkan Allah ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Al-Hidayah yang